Tahu. Tahunya bapak, bapak-bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Tahunya bapak, bapak-bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Bu Linda mau beli tahu bu? Tahu saya enak banget loh bu rasanya. Aduh, nggak dulu deh Pak Parno. Soalnya saya kurang suka sama tahu. Saya juga udah beli tempe tadi di pasar. Jadinya hari ini lagi gak butuh tahu deh. Maaf ya Pak Parno. Oh ya Bu Linda, gak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya lanjut dulu ya Bu, jualan tahunya. Makasih. Ya Pak Parno, sama-sama. Semoga hari ini dagangan tahunya Pak Parno laris manis ya Pak. Amin, makasih ya Bu atas doanya. Tahunya bapak, bapak-bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Tahunya bapak, bapak-bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Aduh, jadi pedagang kok susahnya minta ampun ya. Udah nyiapin barang susah, giliran dijual malah gak ada yang beli. Satu orang pun. Kenapa lah sekarang jualan jadi sepi kayak gini ya? Padahal dulu itu jualanku selalu rame terus diborong pembeli. Aduh, hidup bener-bener gak bisa ditebak ya. Pak Parno, ayo ke sini dulu. Sebentar Pak. Itu kan suara Pak RT. Kira-kira kenapa ya Pak RT manggil aku? Udahlah daripada aku banyak mikir, mendingan aku samperin aja Pak RT di rumahnya. Ada apa Pak RT manggil-manggil saya? Pak RT mau beli ya dagangan tahu saya? Enggak Pak Parno, saya gak mau beli tahu-tahu Pak Parno. Terus saya dipanggil ke sini kenapa dong Pak? Ini dari tadi kok saya perhatikan Pak Parno kelihatan kayak orang sedih. Emangnya ada apa sih Pak Parno? Pak Parno lagi ada masalah ya? Iya Pak RT, saya sedih banget ini. Dari tadi saya jualan, dagangan saya belum laku. Gak ada satupun orang yang beli dagangan saya. Mana saya lagi butuh uang buat bayar kontrakan lagi. Pak RT tolong saya dong, tolong beli tahu buatan saya Pak RT. Waduh, kasihan juga ya Pak Parno ini. Sebagai ketua RT yang baik dan benar, sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengayomi masyarakat. Ya sudahlah, mumpung aku masih ada uang, aku bantu ya Pak Parno kali ini. Ya Pak Parno, saya beli tahu Pak Parno 10.000 aja. Alhamdulillah, makasih Pak RT udah mau bantuin saya. Semoga kebaikan Pak RT ini dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Amin. Makasih ya Pak Parno doa-doanya. Oh iya Pak Parno, saya punya usulan nih untuk Pak Parno. Pak Parno mau nggak dengerin usulan saya? Apa itu Pak RT usulannya? Jadi gini Pak Parno. Pak Parno kan sekarang jualan tahu mentah. Nah di zaman sekarang ini saingan Pak Parno juga banyak yang jualan tahu mentah juga. Jadi saya punya usul, gimana kalau Pak Parno ubah aja jualan tahunya dari yang tadinya tahu mentah menjadi tahu Sumedang, gimana? Tahu Sumedang? Iya Pak Parno, tahu Sumedang kan simple. Orang-orang juga bisa langsung makan kalau dia beli tahu Sumedangnya. Ya mudahnya ngomong, ya praktis lah Pak Parno. Bisa dijadikan cemilan, bisa juga dijadikan lauk. Jadi peluang orang-orang untuk beli tahunya kan jadi besar Pak Parno. Iya juga ya Pak RT. Ide Pak RT emang bijak. Makasih Pak RT. Makasih kalau gitu besok saya akan langsung jualan tahu Sumedangnya. Iya Pak Parno, sama-sama. Saya jadi senang kalau usulan saya ini bisa membantu. Ya sudah kalau gitu saya izin pamit dulu ya Pak RT. Saya mau lanjut jualan tahunya lagi. Lumayan kan? Uangnya nanti bisa buat modal usaha tahu Sumedangnya. Iya Pak Parno, silahkan. Tahunya bapak, bapak-bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahunya bapak, bapak-bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang.
Waalaikumsalam. Gimana Pak jualannya hari ini? Rame? Rame dari mana Bu? Hari ini sama aja dengan hari yang kemarin. Sepi, dagangannya nggak laku. Ini Bu, hasil jualnya Bapak hari ini 30.000. Apa? 30.000? Bapak ini gimana sih Pak? Jualan dari pagi sampai malam dapatnya cuma 30.000. Aduh, uang segini tuh nggak cukup Pak buat beli beras, beli telur, beli gas, bayar cicilan. Ah, udahlah, ibu capek punya suami kayak Bapak. Ibu mau pergi aja, mau beli bakso. Bu, semua uangnya jangan dipakai buat beli bakso dong Bu. Sisain Bapak 20.000 ya Bu. Bapak butuh modal buat jualan tahu Sumedang besok. Nggak mau. Ibu nggak mau ngasih. Ibu mau ngabisin semua uang-uang ini buat mukbang bakso. Ibu stres banget Pak. Setiap hari selalu aja hidupnya susah, selalu aja hidupnya miskin. Kapan Pak hidup kita bisa mewah kayak yang lainnya? Ibu capek tahu nggak Pak? Ibu stres, pusing tahu nggak sih mikirinnya itu? Maafin Bapak ya Bu. Bapak tahu Bapak gagal ngebahagiain Ibu. Tapi please Bu, kali ini aja Bu, Bapak mohon. Ibu sisain uangnya 20.000 itu aja buat Bapak. Ibu kan tahu sendiri Bu, tahu yang sekarang Bapak jual ini besok basi. Jadi Bapak butuh modal buat beli tahunya lagi. Enggak peduli. Pokoknya sekali lagi aku bilang enggak ya enggak. Lagian kenapa sih kamu enggak kayak tahu basi itu aja? Itu kan bisa dimanfaatin lagi buat jadi tahu Sumedangnya. Tinggal kamu masak, kamu tambahin boraks, terus kasih pewarna deh biar warnanya bagus. Selesai kan? Gitu aja kok repot. Udahlah, ibu mau mukbang bakso dulu di warung depan. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu. Aduh, kenapa semuanya jadi begini sih? Maafin aku ya Allah. Aku gak punya pilihan lain selain mematuhi kata-kata istriku. Ya udah, gak apa-apa. Ini juga cuma sementara kok. Nanti kalau aku udah punya uang, aku bakalan berhenti dari cara curang ini. Sekarang aku fokus aja buat ngolah tahu basinya dulu menjadi tahu Sumedang. Awalnya kita cuci dulu tahu-tahunya yang sudah berlendir ini dengan air bersih. Kemudian kita tambahin boraks dan juga pewangi menghilangkan bau tengiknya. Rendam selama 10 menit ya, biar boraks dan pewanginya bisa meresap ke dalam tahunya. 10 menit kemudian, bukan, udah tak bau tengik lagi, udah hilang bau tengiknya. Selanjutnya masukin tahu ini ke dalam tepung yang udah diberi bumbu. Tambahkan telur pewarna tekstil. Aduk, tinggal goreng deh sampai matang. Taruh tahu Sumedang dari tahu asemnya siap memenuhi perut kalian. hidup di zaman sekarang kok makin hari makin susah ya Pak RT. Harga barang pada naik, gaji segitu-segitu aja nggak pernah nambah. Belum lagi harus bayar cicilan dan kebutuhan yang lainnya. Aduh, rasanya kok jadi menderita kayak gini ya Pak RT. Ya mau gimana lagi Pak? Ini cuma rakyat kecil. Kita ini cuma rakyat kecil yang cuma berguna waktu pemilihan umum saja. Dijanjikan kesejahteraan dan kemakmuran, tapi nyatanya yang sejahtera itu cuma mereka-mereka saja. Itulah Pak RT, masalahnya hidup di zaman kapitalisme ini benar-benar kejam. Seolah-olah kehidupan kita ini udah diatur sama mereka. Dinaikkan harga barang biar yang kaya jadi makin kaya, yang miskin jadi makin miskin. Lah kan aneh ya, hidup orang kok diatur-atur. Padahal saya juga pengen jadi orang kaya Pak RT. Sama saja Pak, saya juga pengen jadi orang kaya. Tahunya bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahunya bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Pak RT mau beli tahu Sumedang saya nggak hari ini? Sesuai dengan usul Pak RT, saya udah jualan tahu Sumedang loh, harganya murah, cuma 1000-an aja satunya. Keo. Kalau nongkrong ini nih kayaknya enak sambil makan tahu Sumedang. Bolehlah Pak RT beli tahunya 20.000. Ya tuh Pak RT bener. Ayo dong beli tahu Sumedang saya ya. Iya deh iya. Saya beli tahu Sumedangnya ya Pak Parno.
15.000 saja. Oke Pak RT, siap. Karena Pak RT udah mau beli tahu Sumedang, saya bakalan kasih bonus Pak RT 2 biji ya. Tahu Sumedangnya gratis. Set, 2 doang Pak. Dikit amat, 5 dong, 5. Apaan sih Pak? Dikasih hati mintanya jantung. Udah nggak beli pengen nambah sendiri lagi. Aduh. Orang kayak gini nih, yang kayak gini nih bikin usaha orang lain nggak maju. Diam-diam ngerepotin demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Parah. Bercanda doang Pak RT, saya nggak serius kok. Ini ya Pak RT, tahu Sumedangnya 15.000. Iya Pak Parno, ini ya uang tahu Sumedangnya. Tahunya bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahunya bapak, tahunya ayo ibu-ibu, ayo dibeli, mumpung masih banyak. Tahu. Ibu-ibu, ada yang jual tahu Sumedang tuh. Waduh, udah lama banget ya nggak makan tahu Sumedang. Dulu terakhir makan waktu saya masih SD di Padang. Terakhir makan tahu Sumedang waktu di Padang, Bu. Emang ada yang jual tahu Sumedang di Padang? Ada tuh, Bu. Namanya juga orang cari nafkah. Ya pasti ada tuh di mana-mana. Kayak orang yang jual nasi Padang, nggak melulu kan ada di Padang, ada juga di Jakarta, di Lampung, bahkan kadang-kadang juga yang jual bukan orang Padang lagi ya kan? Ya juga sih. Namanya orang cari nafkah ya. Ya udah Bu, karena kita lagi ngumpul, kayaknya pas nih makan tahu Sumedangnya. Iya, tunggu sebentar ya. Saya panggilin dulu itu orangnya. Pak, tahu Sumedangnya ya Pak, mau beli. Wah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Baru aja aku jual sebentar, udah ada yang mau beli aja. Makasih ya Pak RT, usulannya Pak RT emang gak kaleng-kaleng. Pak, cepetan atuh kesini. Ya Bu, sebentar ya. Jual tahu Sumedangnya Pak, berapaan Pak harganya? Murah Bu, 1.000 aja satu tahu Sumedangnya. Ibu mau? Boleh. Kasih 50.000 ya Pak, dipisah. 30.000 buat makan kami di sini, 20.000-nya lagi untuk saya makan di rumah. Saya juga mau ya Pak, 20.000 ya buat makan di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak ya Bu, makasih banyak. Berapa jualan hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini dagangan Bapak laku keras. Bapak udah dapat 200.000 dari jualan tahu Sumedangnya. Oh, baguslah kalau begitu. Mana sini uangnya? Ibu pegang. Mana sini? 100.000 aja Bu, 100.000 lagi mau buat modal jualan besok. Alah, gak usah pakai modal-modalan segala. Mana sini semuanya? Bu, jangan semuanya dong. Kalau ngambil semuanya Bapak gimana besok mau jualan? Udah tenang aja. Tadi ibu ada Pak Pito, itu ada buang-buang tahu basinya ke tong sampah. Jadi daripada ngabis-ngabisin uang, Bapak pungut aja tuh tahu Pak Pito yang udah basi. Selesaikan masalahnya. Bu, Bapak itu udah berjanji Bu, Bapak gak bakal jualan curang lagi. Kalau Bapak ada uang, Bapak mau pakai uang itu untuk beli bahan-bahan yang masih layak. Ibu ngerti dong perasaan Bapak. Bapak gak mau mengkhianati orang-orang yang udah membantu kita, yang udah membeli dagangan Bapak. Ibu ngerti dong, mereka itu udah berjasa Bu untuk kita. Enggak, Ibu gak peduli. Selagi masih bisa menghasilkan uang yang banyak, maka Bapak harus ngikutin cara itu. Gak peduli mau itu caranya buruk kek, curang kek, selagi masih bisa menghasilkan uang yang banyak untuk kita, Bapak harus ikutin cara itu, paham? Bu, udah gak usah bak-bu lagi. Sekarang mumpung belum kemalaman, Bapak pungutin tuh tahu-tahu Pak Pito yang ada di tempat sampah. Cepet sana pungut, Ibu ngantuk mau istirahat dulu. Aduh, bagaimana ini ya Allah? Apa yang harus aku lakukan dalam kondisi terjepit seperti ini? Di satu sisi aku ingin bertaubat, tapi di sisi lain ada aja halangan dari istriku ini. Aku benar-benar bingung. Beri aku petunjuk ya Allah. Tenang Pak Parno,
Kamu gak perlu pusing. Kamu ikutin saja petunjuk hati kecilmu itu. Kamu gak inginkan menyakiti orang-orang yang telah membantu kamu. Jadi kamu sementara waktu gak apa-apa, kamu libur jualan dulu sambil menunggu istrimu hatinya terbuka dan luluh. Bener juga ya, kalau aku kekeh gak jualan yang ada kan nanti dia sendiri kan yang risau. Dan mau tidak mau dia akan menurut sama keputusan aku. Ya deh kalau gitu aku dengerin saran malaikat aja lah. Sip, gitu dong Pak Parno. Itu baru namanya orang yang taat. Emang ya istri kamu bakalan lolos nurutin perintah kamu? Kalau yang terjadi justru sebaliknya gimana? Kamu terus diomelin, diganggu, dimarahin, dihina-hina karena gak becus jadi suami. Bahkan yang paling buruk, kamu bisa aja kan ditinggal pergi sama dia. Kamu mau hidupmu susah sendirian? Kalau aku sih enggak. Minimal kalau udah susah jangan sendirian lah, tapi ada yang nemenin ya kan. Susah bareng-bareng, seneng juga bareng-bareng. Itu kan janji suci yang kalian awal-awal nikah. Ya juga ya, kalau aku gak jualan bukannya dia luluh, bisa-bisa ntar malah tambah marah lagi si ibu. Skenario terburuknya bisa aja aku ditinggal pergi. Orang sekarang aja ibu udah gak peduli sama aku. Dia sudah capek hidup susah terus, dia udah stres hidup serba kekurangan. Ya kan, aku bilang juga apa? Saranku sih mendingan kamu pakai aja tahu busuk itu. Nanti kalau kamu udah kaya, istrimu udah bahagia, baru deh kamu insaf dan bertaubat. Masuk akal juga saran iblis ini ya. Jangan dengerin bisikan iblis itu. Iblis itu sesat. Dia gak mau kamu hidup lurus. Mendingan kamu dengerin saran aku aja deh. Kita kan gak tahu bisa hidup sampai kapan lagi. Jadi kita harus menyiapkan yang terbaik. Nanti kalau kamu meninggal sebelum sempat bertaubat gimana? Kamu mau masuk neraka? Udah bre, gak usah dengerin kata malaikat. Umur emang gak ada yang tahu. Tapi lo kan masih muda, masih sehat lagi. Ketimbang hidup bener tapi susah, karuan hidup sesat tapi kaya ya bre. Lo gak bosen apa? Tiap hari makan nasi garam mulu. Kalau gua sih bosen bre. Gua pengen makan pizza, hotdog, yang enak-enak lah intinya. Gua pengen hidup gua senang, bahagia, bisa jalan sana sini, bisa beli apa yang dimau, ya kan? Apalagi coba ada kesempatan mas kayak gini. Eman bre, kalau mau ditinggalin. Parno, please dengerin kata-kata aku aja. Jangan terhasut sama keinginan nafsu dan juga bisikan setan. Mereka itu memang menawarkan kemenangan di awal, tapi akhirnya penuh dengan penderitaan Parno, penyesalan. Please, kamu dengerin kata-kata aku. Maafin aku malaikat, aku gak bisa nurutin kata-kata kamu saat ini. Aku akan menuruti keinginan nafsuku dan bisikan iblis ini. Yes, itu baru calon orang sukses. Yaudah kalau gitu, cepetan Gi ambil tahu basinya. Ya setan, kini aku juga mau segera nego. Wah banyak banget ini tahu basinya. Baunya busuk banget, tengik, gak enak dicium. Untuk rasanya gimana ya? Ini kan teksturnya udah jelas dia lengket dan berlendir. Tapi kalau untuk rasanya aku cobain rasanya gak enak, asem, busuk. Mantap banget deh ini rasanya. Semuanya udah diambil, tinggal diolah aja nanti kayak yang kemarin. Kasih boras pewarna sama kali ini kayaknya aku harus pakai pewangi banyak deh buat ngilangin bau busuknya. Tahu Sumedang. Pak Parno, tunggu. Kok tumben kalian datang rame-rame gini ke hadapan saya? Kalian mau beli tahu Sumedang saya? Sabar dong, sabar. Kalau mau beli jangan keroyokan kayak gini. Ini masih banyak loh tahu Sumedangnya. Siapa juga yang mau beli tahu Sumedang kamu itu? Kami kesini ini justru mau protes sama kamu. Gara-gara makan tahu Sumedang kamu, badan kami jadi bau asem, tahu nggak? Sudah berapa hari ini saya tidur di luar terus karena istri saya gak tahan sama bau asam saya ini. Iya betul Pak. Gak cuma Pak RT aja yang ngerasain impactnya. Semenjak badan saya jadi bau asam, suami saya milih selingkuh. Dia menikah lagi dengan istri mudanya. Padahal saya gak mau dimadu, tapi karena baunya sudah gak ketulungan, suami saya milih yang wangi deh. Sedih. Oh masa iya sih bapak-bapak? Tapi saya sama sekali gak nyium bau loh. Saya nyium gak? Tapi saya sama sekali tidak nyium bau asam kalian. Mungkin ini cuma salah paham kali. Ini bukan salah saya, tapi tubuh kalian tuh yang lagi gak enak badan. Saya jualan tahu Sumedangnya juga pakai tahu seger kok, gak pakai tahu asam basi ataupun asam. Oh begitu ya. Mentang-mentang Pak Parno gak nyium bau asam lagi, Pak Parno malah seenaknya menyalahkan badan kami. Pak Parno emang kurang ajar. Pak Parno harus diberi pelajaran. Ayo semuanya kita piluk Pak Parno sama-sama. Biarkan dia menghirup bau asam ini hingga merusak kesehatan jiwa dan raganya. Ayo semuanya kita piluk. Ayo. Bau asam.
Wah, apa ini? Kenapa rasanya sesak sekali di paru-paru? Aduh, tolong, paru-paruku sakitan, aku susah bernapas. Nah, dengan begini kita impas Pak Parno. Apa yang kami rasakan sudah dirasakan oleh Pak Parno. Pak Parno meninggal karena ulahnya sendiri, karena bau asamnya sendiri. Ayo semuanya kita pergi. Kita harus menyiapkan peralatan untuk menguburkan Pak Parno. Aduh Pak RT, jenazah almarhum ini busuk banget baunya. Baunya menusuk, bikin kita sakit hidung. Padahal kita udah pakai topeng gini loh buat menghindari baunya, tapi baunya masih aja nembus ke dalam topeng Pak RT. Iya nih Pak RT, baunya asam nyengat banget, nusuk ke dalam hidung. Kalau kayak gini mah gak mau lah saya ikut nguburinya. Nanti baunya nular lagi ke saya. Udah mati-matian buat ngilangin bau yang kemarin. Kalau karena ini saya bau lagi, karuan saya pergi aja dari sini nanti. Jangan dong, jangan. Mau bagaimanapun juga kita harus memakamkan jenazah ini semuanya. Kasihan nanti arwahnya Pak Parno gak tenang kalau jenazahnya gak segera dimakamkan. Udah kalau gitu kita makamin aja di sini Pak RT. Kita kan pada gak mau ngangkat jenazah ini ke kuburan. Ya tinggal dimakam aja di sini, selesaikan. Makamin di sini. Gimana caranya? Kita tepungin aja Pak RT jenazah almarhum ini. Kita buat kuburan seperti tahu sumedang. Kita tepungin aja Pak RT jenazah almarhum ini. Kita buat kuburan seperti tahu sumedang. Dengan begitu kan baunya bisa direndam sama tahu Pak RT. Baunya juga gak akan ganggu warga sekitar. Gimana Pak RT? Ide saya. Mau gak diturutin? Aduh, bagaimana ya? Saya sih gak masalah sih. Tapi pihak keluarga keberatan atau tidak? Gimana Bu? Ibu keberatan gak kalau Pak Parno dimakamkan dengan cara ditahu sumedangin? Ya Pak RT gak apa-apa, asal jenazah suami saya gak ganggu warga yang lain. Saya ikhlas kok dimakamin dengan cara seperti itu. Saya gak mau suami saya telah meninggal ini mendapat dosa jariah karena bau asemnya. Ya sudah kalau begitu bapak-bapak semuanya, kita makamin almarhum Pak Parno ini dengan cara tahu sumedang ya. Ayo bapak-bapak ibu-ibu, silakan ambil tepung sebanyak mungkin, telur dan juga tahu putihnya. Ayo semuanya kita gerak. Maafin ibu ya Pak, gara-gara ibu bapak jadi seperti ini. Gara-gara ibu bapak dimakamin dengan cara yang menyedihkan seperti ini. Enggak, aku enggak akan maafin kamu, Bu. Aku enggak akan pernah maafin kamu. Bapak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu harus mati bersama Bapak. Hiat! Wah, tidak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.